Mudah-mudahan Allah sehatkan. Gini, kalau bicara tumor atau kanker, jadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa sebenarnya tubuh kita itu bisa memperbaiki atau menghalangi gitu kan, hal-hal yang bisa menyebabkan masalah di tubuh kita. Tapi apa kata kuncinya? Provide the right condition instruction. Kata kunci pertama bagi orang-orang yang kena tumor atau kanker, berserah dirilah pada Allah, bertawakallah sama Allah, dan mintalah maaf, minta ampun sama Allah. Karena biasanya, ya setahu saya juga secara umum orang-orang kanker itu biasanya makannya juga tidak benar. Jadi kita minta maaf, minta ampun, kita betul-betul tobat sama Allah dan minta petunjuk sama Allah, kira-kira apa yang Dia ciptakan di atas tanahnya ini yang bisa digunakan untuk mengobati kankernya tadi. Karena sebenarnya kalau boleh saya katakan, seluruh rimpang itu anti kanker, seluruh rimpang. Jahe, kunyit, ya, kencur, temulawak, semuanya anti kanker. Tapi dia tidak akan bisa bekerja ke badan kita kalau kitanya stres. Gak bisa. Ada seorang ibu kemarin sempat konsul ke saya pas di Bandung. Dia bilang gini, dia kena tumor atau kanker tiroid. Wajah dia tuh sedih banget. Bahkan cerita tentang penyakit itu dia menangis gitu kan. Mau ya? Kalau mata udah ke situ semua. Ini anti kanker. Jus ini kalau teman-teman yang tadi, maaf ibu yang tanya tadi, minum, insya Allah juga sebagai anti kanker juga bisa. Kan dua. Jadi sebenarnya pengobatan kayak begitu tuh gampang. Ya, asal kitanya juga tenang gitu loh. Jadi cerita ke ibu tadi, saya balik lihat. Ibu tadi itu akhirnya saya bilang gini, Bu tenang aja Bu. Dengan atau tanpa penyakit ini ibu pasti mati, saya bilang. Betul gak? Relatif sarkastik gitu kan kata-kata itu kan. Kayaknya tuh sarkas banget gitu kan. Tapi kata-katanya membuat dia akhirnya tersenyum. Bener juga sih ya. Terus kenapa sih harus susah hati? Mati-mati aja. Tapi kuncinya apa? Saya pernah tulis di feed juga, saya bilang life is too short to be unhappy. Hidup kita tuh terlalu singkat kalau nggak bahagia. Gitu loh. Ngapain susah hati? Toh juga mau sesehat apapun kita, mau tidak sesehat apapun kita, pasti mati gitu loh. Cuman kita mencari peluang di situ. Contoh mungkin ada orang bilang, orang yang nggak suka dengan apa yang disampaikan ini banyak juga, ngapain juga hidupnya, toh mati juga, benar. Tapi bagaimana dengan kayak beginian, ibadah kita lebih baik kan dapat pahala. Gitu loh maksudnya. Bagaimana dengan beginian kita bersyukur dengan Allah, dengan apa yang Allah ciptakan, kan dapat pahala kita. Gitu loh. Pertanyaan mau ngambil peluang nggak di situ? Kita pakai baju cuma pakai baju doang, dapat pahala nggak? Mungkin nggak dapat pahala, tapi kita meniatkan ya Allah, aku pakai baju ini untuk menghadapmu, untuk sholat kepadamu, dapat pahala. Sama juga dengan beginian, ya Allah, aku minum jus begini supaya badanku sehat dan bisa baca Quran lebih banyak, dapat pahala. Gitu maksudnya. Jadi jangan, kita tuh mencoba, kalau saya membahasakan tuh, cobalah untuk mencari peluang-peluang pahala di apapun yang kita kerjakan. Ya. Minum madu, katakanlah dengan minum madu, ya Allah, semoga dengan minum madu ini saya bisa memberikan yang terbaik untuk istri saya, suami saya, dengan kesehatan saya, kan bisa juga pahala. Gitu, ya. Nah, kembali ke kanker tadi. Jadi kondisi yang pertama kali harus diciptakan adalah ini dulu. Ini dibenerin. Sabar, tawakal, bertaubat sama Allah, bahagia aja. Sebab kebahagiaan itulah nanti akan memunculkan hormon-hormon yang bisa nanti pada akhirnya juga mengeliminir atau membuang kanker tadi. Ya, itu kata kunci pertamanya. Kata kunci kedua apa? Gennya kita bisa diperbaiki dengan cara apa? Dengan cara dikembalikan kepada ini. Ya, ini Instagram dua ginian. So selama 3 bulan, saran saya, ibu tadi yang bertanya, tahu siapa yang bertanya ini, cobalah ganti sayuran dan buahnya dengan sayur atau buah organik. Organik itu maksudnya apa? Tidak kena pestisida gitu aja lah. Tanam sendiri itu organik nggak? Tanam sendiri itu organik. Gitu lah. Itu karena apa? Yang saya pahami ada satu penelitian yang dilakukan, itu ternyata orang-orang yang kanker sekalipun ketika 3 bulan dia memperbaiki badannya dengan sayur dan buah organik, itu ternyata gennya bisa berubah, ekspresi gennya. Ya, kenapa? Karena mereka mengandung antioksidan. Dan selama 3 bulan itu, sekalian, bapak, ibu atau siapa yang penanya ini, jangan makan daging dulu loh.
Ya, protein ini dapat dari mana? Tempe. Alpukat juga ada protein. Ya. Spesifik nggak apa yang saya sampaikan ini? Kenapa? Yang saya kerjakan bukan spesifik ngobatin apa yang kankernya, bukan. Kita mengembalikan keseimbangan badan gitu loh. Ya, tadi ada tempe, ada kurma, itu kan prebiotik, probiotik gitu-gitu. Ya. Kalau yakin insya Allah akan baik. Karena apa? Karena dari pengalaman saya di jamaah online-nya saya, karena saya nggak praktek. Kenapa nggak praktek? Banyak pertimbangannya. Kalau begini kan 2 jam mungkin sebulan mungkin ada 500 orang di sini sekarang hadir. Kalau praktek 2 jam paling 10 orang. Ya, jadi saya mau menyerahkan ke teman-teman yang buka klinik gak apa-apa. Kalau memang perlu intensif berobat saya akan arahkan. Nah, jadi dari beberapa pengalaman saya di jamaah-jamaah ini pas lagi di kajian seperti ini, itu ternyata ketika kita perbaiki pencernaan kita perbaiki dengan rimpang kayak begini, dengan sayur buah, itu ternyata efeknya luar biasa. Berat badan turun itu cuma efek kesekian saja, hanya efek kesekian. Tapi yang jelas apa? The true health, true health is not the absence of disease. Kesehatan yang sejati itu bukan tidak ada penyakit, but the true health is the presence of vitality. Ya, true health itu, kesehatan yang sejati itu kita mendapatkan vitalitas. Jadi makan sedikit tetap fit, makan banyak nggak fit. Jadi kita yang ngerti ngejasnya. Ya, makanya saya pribadi lebih seneng lapar daripada kenyang. Ya, karena saya tahu badan saya. Jadi kalau sudah nyampah sedikit, kacau tuh. Ya, kadang-kadang sempat juga cheating, tapi lama-lama saya pikir ngapa juga cheating gitu loh. Mendingan saya makan sehat terus-menerus. Ya. Cheating itu kalau dalam bahasa saya apa? Kalau santan itu bagi saya cheating. Santan dimasak ya. Itu cheating buat saya. Berat banget badan saya. Dengan seperti itu. Jadi ibu yang bertanya ini atau penanya ini coba mulai perbaiki makanannya dan perbaiki hatinya, banyak baca Quran, dan ketika baca Quran juga mintalah sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang aku baca ini sebagai penyembuh bagi penyakitku. Boleh nggak gitu? Boleh. Karena ada janji Allah di sana. Allah katakan dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Ya, maka tagih janji Allah di sana. Insyaallah semoga Allah sehatkan ibu itu ya. Insyaallah. Lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan yang cocok untuk pemerintah dan hijab atau sebagai makanan yang cocok. Sama sih kalau saya prinsipnya Pak Bu, kalau saya prinsipnya perbaiki perut. Perut diperbaiki dengan cara apa? Banyak polanya. Contohnya apa? Tadi kan kita ada tempe, ya ada apa kurma, ada rimpang, ya. Jadi itu benerin perutnya, nanti perbaikan pada perut kita itu akan memperbaiki yang lain, ya. Jadi tempe itu protein, tapi kalau nggak banyak-banyak insya Allah aman buat orang gagal ginjal. Jadi saran saya termasuk yang tadi tempe, sandwich tempe tadi atau jus tempe tadi bisa diminum. Itu juga ada proteinnya, ada gulanya juga cukup ya. Itu bisa diminum. Dan rimpang, coba rutinkan minum rimpang. Rimpang-rimpangan yang panas atau rempah-rempah yang panas. Contohnya apa? Kayu manis ya, cengkeh, serai ya. Kemudian apalagi namanya bunga lawang, banyak ya. Bisa dipakai itu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Lagi? Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ahwan, saya mau bertanya bagaimana cara menurunkan berat badan dan memperluas olahraga rutin. Ini kayak gini nih kebanyakan kerupuk. Kalau sudah ada pertanyaan bagaimana cara cepat, itu tanda kita bermasalah di pikiran, serius. Betul nggak? Dia nyampah badannya sekian tahun gitu kan. Sekarang nanya bagaimana cepatnya gitu kan. Salah nanya lu. Tapi tidak apa-apa. Saya guru yang baik. Di IG saya ada 7 Days Challenge JSR, ikutin itu. Ya. Cara paling simple, buatlah habit sehat gitu aja deh. Kalau habit sehat Anda sudah dapat, maka mulai mikir makan.
Ya, kalau habit saya sudah dapat, maka mulai mengurangi makanan. Karena nanti kalau kita sudah menjalani proses ini dengan optimal, dengar baik-baik kata-kata saya ini. Kalau teman-teman mulai hidup sehat, mulai menjaga hatinya, maka satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, rendah hati jauh lebih Anda butuhkan daripada satu piring makanan sehat. Paham maksudnya? Sebab nutrisi kolbu kita adalah tidak makan. Kolbu kita justru malah lebih senang puasa. Raganya kita butuh makan, tapi kolbunya kita justru malah jangan banyak makan. Sebab banyak makan melemahkan iman. Maka Allah memberikan softwarenya, tanda kutip, kepada kita semua. Ada puasa Ramadan, ada puasa sunnah, puasa 2 kali seminggu, 3 kali sebulan, ada puasa sunnah-sunnah. Itu luar biasa. Itu cara Allah untuk mendidik hati kita. Gak mungkin kita bisa nangis berlinangan air mata dalam kondisi perut kekenyangan, gak bisa. Betul? Anda tidak akan bisa baca Quran dengan baik kalau perutnya kekenyangan. Maka itu sebabnya Ramadan. Jadi kalau kita lihat itu, Islam itu agama yang ilmiah. Kenapa bisa orang Ramadan itu doanya mustajab? Karena nggak makan. Hatinya dia terpaut sama Robnya. Itu sebenarnya. Maka nanti di akhir zaman nanti, biasanya kalau kita baca dalam sirah, dalam penjelasan Nabi SAW, makanannya kita nanti akhir zaman nanti tasbih, tahmid, dan tahlil. Coba baca hadisnya. Tidak ada lagi makanan fisik. Ya, nah mulailah biasakan dengan itu. Maka kuatnya kita itu nanti justru malah kuatnya seorang mukmin itu bukan kuat raganya, tapi kuat imannya. Itu kan yang membuat orang zaman dulu itu bisa luar biasa. Kalau teman-teman baca di sirah, mungkin teman-teman yang pernah lihat kajian Ustaz Khalid tentang Rubai bin Amir, itu luar biasa. Datang ke seorang raja Rustum, ya, Panglima Rustum itu cuma pakai topi dari panci, bawa pistol dapur gitu kan, dengan keledai tuanya bisa ngomong sama raja. Coba, imannya luar biasa. Nah sekarang kita kurang itu apa? Imannya tuh ngedrop semua gitu loh. Gara-gara apa? Salah satunya gara-gara makanan. Puasa jarang, nyampah iya. Kapan mau sehatnya? Ya, nyampah sekian lama, tanya bagaimana cara menurunkan berat badan dengan cepat, gitu. Tidak apa-apa, ya. Kita semua perlu perubahan. Ya, jadi salah satunya mudah-mudahan kajian ini teman-teman bisa aplikasikan. Jadi di kantor juga sama. Nanti kalau sudah mulai praktek hidup sehat, ajak yang lain. Ya. Terutama gini loh, sekarang berobat tuh mahal loh. Terlepas Anda punya asuransi BPJS atau tidak, nggak nyenengin kalau sakit tuh, kesel. Serius. Saya punya tetangga dekat rumah tuh ngantri di SCM, dia cerita gitu kan, bisa jam 3 pagi sudah datang coba. Gara-gara apa? Nggak memperhatikan yang dimakan. Ya, sudah tahu badannya segede-gede gaban misalkan. Masih juga makannya begitu, nggak mau juga berubah. Ya sudahlah. Gitu loh, mau diapain lagi, dan saya nggak baper. Jadi saya nyampe begini, kira-kira Anda mau berubah? Ya terserah masing-masing. Kan dakwah itu kan bukan hasil. Ya, yang penting disampaikan. Karena ada orang yang baru setahun kemudian baru berubah, ada. Gitu ya. Bagi yang nanya tadi, ikutin aja di sana, ada challenge yang saya buat. Ya. Tapi kalau challenge secara sederhana, berat badan tuh paling sederhana, Bapak Ibu kurangi beberapa hal tadi. Minyak kurangi, nasi kurangi, gula kurangi, tepung kurangi, dan semua makanan olahan yang pakai bungkusan kurangi. Ya. Jadi pagi-pagi nanti Anda sudah mulai mikir makan nasi goreng, nasi kuning gitu kan, mulai mikir. Itu udah bener. Ya, abang gorengan lewat atau misalkan apalagi lontong-lontong lewat, misalkan di sini ada yang ada jual pakai gerobak itu, Anda sudah tidak terlalu tertarik. Saya juga sama prosesnya seperti itu juga. Ya, sekarang pagi-pagi itu malah nyari kayak susu gini kan, susu tempe, kadang-kadang susu kacang-kacangan, almond segala macam itu saya cari. Ya, dan saya ngerasakan badan lebih fit memang. Gitu.